bisnis itu menurut saya lebih ke arah arkeologi daripada arsitek. Arsitek Apa itu itu? kan ada desainnya dulu terus baru bangun. Hmm. Sedangkan arkeologi itu lebih ke gali yang sini dikit, mereka lebih eksplor karena trial errornya tinggi. Nah alhamdulillah kita udah ada panduan sebagai muslim itu terkait wajib, terkait sunnah, mubah, makruh dan haram. Ketika lagi sholat sunnah dipanggil ibu, itu malah batalin sholat sunnahnya. Sehingga nggak lagi dilema-dilema, langsung gampang aja langsung batalin gitu aja karena tahu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ngobrol lagi nih Mas, berdua Mas. Kita sekarang berdua lagi nih. Berdua, jadi aku sebenarnya ingin belajar ke yang senior sih Mas, ke sepuh ya. Kacik setahun apa bisa dianggap senior ya? Ya Aku walaupun kok merasa selisih dituakan setahun. banget. Lek kacik cuma setahun. Di setahun juga masih kategori sepuh nih Mas. Ya wis lah. Ya jadi pada diskusi yang kemarin itu, jadi saya termasuk orang sih Mas sebenarnya. Saya juga belajar dari partner. Saya itu termasuk orang yang agak susah untuk janji itu on time biasanya dulu ya Mas, dulu Oke. sekali. Jadi termasuk saya itu dulu pas waktu SD itu terkenal paling telat. Oh iya. Ya SD, terus kemudian waktu SMP MTS itu juga gitu. Nah kemudian ketika saya berbisnis ini ternyata nggak boleh. Disiplin itu harus harus jadi poin yang penting gitu ya. Apalagi kita kalau sudah berjanji dan sebagainya. Kemudian belajar. Alhamdulillah mulai bagus. Termasuk ketika saya diskusi dengan Mas Surya kemarin, bahkan sampai ke level kita berjanji sama anak, Oh iya, itu aja harus komitmen. Nah itu aku luar biasa gitu lah. Makanya aku terngiang-ngiang dan ini aku pengen mencoba memperdalam. Oke. Sebenarnya kalau Mas Surya itu seperti apa mengartikan integritas itu seperti apa sih Mas? Itu sebenarnya juga masih proses Mas. Jadi ada kalanya juga kelewat, terus janji nggak on time, itu masih kayaknya itu proses seumur hidup deh nanti kalau masalah integritas itu. Karena ujiannya ya sepanjang hidup itu. Cuma yang unik, inspirasinya itu ada dua Mas. Kalau yang integritas pertama itu dari film. Nah aku nggak tahu nih tokoh ini disebutnya tokoh antagonis apa tokoh protagonis. Yang jelas tuh dia tokoh utama. Filmnya Godfather. Tokoh utamanya itu Don Corleone. Belum nonton lagi. Ini film lama banget. Jadi nontonnya itu pas kuliah dulu Mas. Pas kuliah. Terus ada file ini ceritanya temen itu ngomongnya bagus. Kalau singkatnya kurang lebih ini kenapa aku bingung tadi ini protagonis atau antagonis. Karena ini tentang mafia. Oh. Jadi settingnya itu di Amerika, terus ada bos-bos kelompok-kelompok mafia. Nah yang tokoh utamanya itu namanya Don Corleone. Singkat cerita ini anak buahnya, kroco-kroconya itu punya gesekan antara satu geng dengan geng yang lain, sama mafia yang lain. Akhirnya berantem kan, balas-balesan. Satu sama lain ini kroco-kroconya balas-balesan, tapi eskalasinya cepat. Akhirnya melibatkan dari keluarganya si ketua-ketua gengnya. Ini kan jadi perang geng akhirnya. Belum lagi nanti aliansi mafia ini sama mafia ini itu jadi biar nambah kekuatan itu saling beraliansi. Jadi perang gede padahal itu cuma gesekan kroco awalnya. Yang menarik itu akhirnya para kepalanya ini ngumpul di rapat. Jadi para bos geng don-donnya itu ngumpul jadi satu untuk ini gimana kalau kayak gini terus nggak ada yang untung. Semuanya bakal rugi, yang ada kita bunuh-bunuhan balas-balasan terus. Ini solusinya gimana? Nah si Don Corleone ini berjanji karena terakhirnya itu yang bermasalah kayaknya di pihak gengnya Don Corleone ini. Atau yang terakhir mau bales itu pihaknya Don, anaknya si Don Corleone ini tadi Mas. Don ini ngasih tahu bahwa oke, aku janji aku bakal berhenti, aku bakal ngomong ke anak buahku nggak ada yang lagi boleh bikin masalah, gangguin tempat lain. Itu sama yang lainnya langsung diiyain Mas. Langsung oke, kita terima. Jadi janjinya Don Corleone ini langsung diterima gitu aja. Nah ada yang junior,
anaknya, kepalanya yang lain itu ada yang nanya, kok enak banget tinggal ngomong gitu terus kita berhenti. Apa enggak lanjut aja, gimana kalau nanti dia terus nyerang diem-diem waktu kita lengah. Lah bapak-bapaknya itu ngomong, Don itu man of his word. Jadi dia bakal megang kata-katanya. Kalau dia udah ngomong gitu, itu yang bakal dilakuin. Yang bikin merinding itu bahkan musuhnya respect sama dia. Waktu itu si Don. Nah itu yang aku ngerasa terinspirasi, wih sampai musuh aja bisa percaya, bisa respect, bisa punya wibawa itu di hadapan musuhnya. Karena reputasinya selama ini kalau udah ngomong itu yang bakal dilakuin. Itu yang pertama tentang integritas secara luas gitu Mas. Kalau yang tentang anak itu dari buku. Buku itu tentang bukunya Stephen R. Covey tentang 7 Habits of Highly Effective People. Nah itu dia nyeritain waktu itu dia ada dilema antara nemenin istrinya yang lahiran atau ketemu klien yang udah janjian. Akhirnya dia itu milih ketemu klien karena pengen dianggap profesional. Dia udah janji jam segini aku biar kelihatan profesional, kelihatan baik, kredibilitasnya tinggi. Itu milih datang ke tempat klien daripada nemenin istrinya lahiran. Ternyata yang terjadi sebaliknya, dia itu malah dimarah-marahi sama klien. Hampir batal gara-gara dia belain ketemu klien daripada lahiran. Karena dampaknya itu menurut si klien, wong orang ini loh keluarganya jadi tinggal. Gimana nanti partner bisnisnya. Itu yang ditangkap sama mitra bisnisnya waktu itu. Jadi dia malah dinasihati besok lagi kalau ada kayak gini, duluin keluargamu, duluin istrimu waktu itu. Apalagi prosesnya kan memang melahirkan ya, proses penting. Yang krusial itu Yang krusial. Jadi itu malah dia ditegur sama kliennya gara-gara belain klien itu. Niatnya pengen profesional malah dianggap nanti takutnya malah kredibilitasnya turun. Yaitu tadi karena sama keluarga jadi tinggal, apalagi nanti sama mitra bisnis kayak kita, wong keluarga jadi tinggal. Itu malah efeknya dampaknya ke sana. Akhirnya sejak saat itu dia itu meluangkan waktu setiap bulan harus keluar sama anaknya. Kayak ngedate sama anaknya perempuan jadi dia tiap bulan ngeluangin waktu. Kejadian lagi di mana jadwal keluar sama anaknya bentrok, ada janji baru keluar. Akhirnya dia mutusin nggak ikut sama janji yang bisnis, meskipun itu berpotensi ada deal, dia tetap keluar sama anaknya yang waktu itu. Dampaknya ternyata waktu anaknya besar, yang diingat adalah memorinya waktu keluar sama ayahnya tiap bulan. Waktu anaknya udah punya keluarga, anaknya udah punya suami, udah punya anak sendiri, itu yang dikangeni, aku malah pengen keluar sama ayah lagi, berduaan kayak dulu lagi. Dan menurut dia itu layak untuk mengorbankan potensi kerjasama sama bisnis, sama macam-macam. Nah itu yang akhirnya bikin aku tuh, kalau udah kadung janji sama anak, ya itu nanti harus tak tepati. Itu Mas kalau ngomongin inspirasi awal terkait integritas itu tadi. Ya menarik banget ya. Aku pas waktu ternyata buahnya sampai ke level sampai ke dewasa dan diingat itu, wih merinding aku dengannya. Jadi ternyata luar biasa banget dan itu ketika itu memang ya priceless Mas, ketika nanti akan jadi sesuatu yang memorable dan bisa dampaknya sangat panjang gitu ya. Nah ada sesuatu yang berparadoks ini, berbeda ya. Jadi sebenarnya tadi kan dikatakan si aktor dari Mafia tadi ya. Mafia tadi siapa namanya tadi? Don Corleone. Don Corleone itu. Yeah. Salah sebut saya itu. Don Corleone. Don Corleone itu kan dia man of his word gitu kan. Jadi dia benar-benar memegang teguh gitu kata-katanya, ya. Kata-katanya. Berarti dia oke, kalau dia bilang oke nih. Yeah. Kalau dia bilang tidak nih. Kalau dia bilang tidak ganggu, dia tidak akan ganggu pasti gitu ya. Di satu sisi tadi yang ada klien ada orang ketemu klien, kemudian dia ternyata ada sisi yang penting. Yeah. Tapi dia enggak, malah berarti kan dia tidak menepati janji sama janjinya. Iya betul. Nah ini semua kedua-duanya dikatakan integritas. Jadi sebenarnya apa kalau benang merahnya apa maksudnya? Iya benar, menarik sih Mas karena terlihat berlawanan ya. Berlawanan, betul. Nah kalau kayak gitu enak
enakan kita balik ke definisi integritas itu sendiri. Belum didefinisikan Iya kan? tadi. Apa itu definisinya? Definisinya kalau integritas secara umum adalah kesesuaian antara omongan dan tindakan. Keselarasan antara omongan dan tindakan itu termasuk dalam definisi integritas. Omongannya sesuai Memegang dengan omongannya ya, gitu betul. toh. Omongannya yang dilakuin itu sama yang diomongin. Selaras. Kayak sifat Nabi itu kan ada 4 kalau nggak salah, satunya. Apa ya? Aku malah yang ini enggak familiar. Sidik mungkin ya, sidik, sidik, fatonah, amanah itu ya. amanah, kalau tablik kan menyampaikan, sidik itu kan bisa dipercaya ya. Amanah menyampaikan. Berarti yang sidik kali mungkin ya. Mungkin sidik ini ya. kalau yang malah ke situ malah belum mempelajari secara jauh. Oh iya iya. Secara umumnya, secara lebih luasnya adalah tadi kan omongan sesuai dengan tindakan. Kalau secara umum itu adalah tindakan itu sesuai dengan nilai-nilai yang diadopsi dia juga. Jadi dia punya nilai-nilai itu yang dia lakuin. Intinya keselarasan lah, integritas itu keselarasan. Baik tentang omongan dan tindakan maupun nilai-nilai yang dianut dengan tindakannya itu cocok enggak, sama enggak. Itu definisi secara lebih luasnya terkait integritas. Nah Mas Agung tadi ngobrol tentang ini kok kayaknya satunya menepati, jadi malah dapat wibawa. Yang satunya ini nepatin, tapi malah menurunkan kredibilitasnya dia. Betul, ya. Itu karena menurutku ini Mas, jadi yang kata kuncinya adalah nilai-nilainya dulu. Nilai-nilai. Ada waktunya integritas itu malah lebih baik dilanggar atau janji itu lebih baik dilanggar. Ada waktunya janji lebih baik dilanggar. Lebih baik dilanggar. Gimana tuh? Karena kita dalam membuat integritas, dalam mengembangkan integritas itu pertama kita harus punya nilai-nilai yang kuat. Kita harus menentukan nilai-nilai kuat yang untuk kita anut itu apa aja. Nilai-nilainya. Contohnya apa itu Mas? Nilai-nilai apa? Misalnya kalau si kasusnya Stephen R. Covey tadinya nilainya dia adalah lebih tinggi klien. Klien lebih penting daripada bisnis, keluarga. Klien lebih tinggi daripada keluarga sehingga dia milih ngerjain yang itu. Jadi kita harus punya nilai-nilai dulu yang kita anut, yang kita pegang teguh. Nah ketika tindakan kita itu sesuai maka itu dibilang punya integritas. Jadi pertama kita harus punya satu set nilai yang kita pegang teguh. Lalu kita konsisten melakukan itu sesuai nilai-nilai itu. Untuk dalam rangka tadi pertanyaannya untuk mengembangkan integritas itu gimana. Jadi pertama kita harus punya satu set nilai. Yang kedua kita harus jadi satu set nilai, satu konsisten. Jadi untuk punya integritas kita harus konsisten ngelakuin itu. Yang ketiga, kita perlu evaluasi atau muhasabah. Jadi refleksi terkait baik nilai-nilainya maupun konsekuensinya. Yang kita lakuin cocok nggak sih sama selama ini sama nilai-nilai yang kita anut? Atau nilai-nilai yang kita anut masih sesuai nggak sih sama kondisi yang sekarang? Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini adalah ketika kita nggak bisa memenuhi janji, bertanggung jawab itu berarti minta maaf, ngasih kompensasi, konsekuensinya apa harus siap nerima. Nah, kenapa kita perlu sebenarnya untuk melakukan sesuatu yang kejujuran tadi, itu sebenarnya pilihan logis Mas. Bukan mau berniat sok suci, bukan berniat pengen paling benar, tapi untuk menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang berintegritas itu pilihan logis supaya hidup kita tentrem. Karena kalau kita punya nilai kejujuran, hidup kita itu lebih tenang. Emosi kita itu akan lebih stabil karena di dalam diri kita nggak ada konflik. Orang yang bohong, orang yang nggak jujur itu pasti ada konflik. Ada konflik antara yang dilakuin, tapi sama nilai-nilainya itu bentrok. Sama omongannya itu bentrok, itu mau nggak mau diakui apa enggak itu pasti di dalam dirinya terjadi konflik. Konflik itu rawan menimbulkan stres. Karena kita pasti dihantui rasa itu terus. Itu yang akhirnya bikin kita stres. Nah ke arah yang tadi
ketika kita ngomongin kapan sih kita itu waktu-waktu kapan yang kita malah lebih baik itu ngelanggar janji. Ketika skala prioritasnya kita bentrokan sama sesuatu yang bikin dilema, yang bantu mutusin nanti adalah skala prioritas Mas. Misalnya contohnya tadi tentang anak. Kalau tentang anak sama orang tua, itu kalau buat kita suami lebih penting skala prioritasnya adalah orang tua. Kalau misalnya si anak nanti ngajak, kita udah janji nih sama anak, Kak besok hari Minggu kita keluar ya. Tapi tiba-tiba ibu itu minta Minggu itu juga minta ditemenin. Yang akhirnya nggak bisa nemenin anak. Posisi kayak gitu malah lebih baik menggugurkan yang pertama, integritas yang janji tadi. yang sama anak. Karena ibu lebih penting. Karena kalau menurut nilai yang saya anut, yang saya percaya ibu itu lebih utama dibanding anak. Selama perintahnya ibu itu nggak ngelanggar hukum apapun, cuma minta ditemenin seharian gitu ya, itu kan nggak melanggar apapun, hukum apapun. Nah itu nanti sisi tanggung jawab yang keluar. Kita ngomong ke anak, Kak maaf ya ini nggak jadi hari ini. Tapi bukan berarti langsung kita nggak jadi Kak, nggak ada, jadi kita nggak ngerasa bersalah gitu. Tetap ada rasa tanggung jawab yang harus kita kasih ke anak tadi atau siapapun yang kita udah bikin janji tapi terpaksa harus melanggarnya dengan metode bertanggung jawab yaitu minta maaf. Yang lainnya adalah ketika nilai yang kita anut itu sebenarnya nggak benar. Waktu-waktu di mana kita sebaiknya melanggar janji. Kayak si Stephen R. Covey, dia itu nggak ngerasa yang pertama itu benar, mendulukan klien dibanding istrinya yang lahiran, itu dia ngerasa nggak konflik Mas, dia ngerasa tetap integritas, ngerasa punya integritas karena janji sama klien dia penuhin. Tapi ternyata nilai yang dia anut itu salah. Jadi bisa nih orang tetap berintegritas tapi nilainya salah, itu juga bisa berbahaya. Contohnya misalnya si Don Corleone tadi ngomong, aku bakal ngelakuin apa yang tak omongin. Itu dalam segi itu benar, tapi ketika nanti dia janji bakal bunuh orang, aku bakal bunuh orang. Kalau di dalam Islam, akhirnya misalnya kalau aku dijahatin, aku bakal bales berkali-kali lipat. Ketika dia ngelakuin itu kan sebenarnya dia tetap punya integritas. Dia tetap, sehingga nggak ada konflik dalam dirinya. Dia nggak bakal stres, dia nggak bakal apa. Tapi ketika nilai-nilainya nanti itu dilanggar, nilai yang berlaku umum dilanggar, itu berarti dia udah punya sebutannya itu disorientasi mental. Jadi karena sudah punya nilai, tapi nilainya salah, itu bisa aja. Makanya proses refleksi itu yang penting. Karena direfleksi nanti selain nilai-nilainya juga perlu direfleksi lagi, apakah ini masih relevan sama konsistensinya. Oke, siap. Itu moga-moga nggak bulat ya Mas. Ya, Aku kok kayak ya agak saya sendiri aja kayak agak kadang bulat dan sebagainya, tapi aku mencoba untuk summarize ya. Iya, Semoga gimana nanti tuh? summarize-nya benar gitu ya. Siapa tahu memang akunya yang bulat. Jadi nanti aku perlu konfirmasi di bidang yang mana, di sisi yang mana gitu Mas. Summarize ya. Jadi integrasi tidak melulu dengan menepati omongannya, tapi lebih luas lagi yang bahkan menepati omongannya itu jadi level yang lebih dasar, lebih yang utama lagi ketika dia itu kesesuaian dengan value. Ya, value. Kesesuaian dengan value yang dia miliki terhadap apa yang dia lakukan. Nah, persis. Nah, jadi kalaupun toh nanti, jadi yang pertama value apa yang harus dia yakini dan dia pegang betul, itu yang harus relate dengan yang dia lakukan terus. Betul. Nah, kemudian yang lebih skop lebih kecilnya, kesesuaian antara yang kita omongkan, tentu yang kita omongkan itu harus sesuai dengan value tadi. Iya. Nah, dan kemudian ketika sudah diomongkan, kemudian dijalankan. Cuma dalam value tadi, itu harus dianalisa. Kalau ternyata value-nya salah, ya jangan dilakukan. Contoh yang membunuh tadi gitu ya. Kalau yang value-nya benar, ya dilakukan gitu ya. Iya, betul. Contoh misal katakanlah, ini saya coba kasih permisalan nanti Mas Surya analisa lah ya. Jadi misal katakanlah ternyata saya termasuk orang yang memiliki pemahaman atau memiliki value bahwa riba itu tidak
boleh dalam berbisnis. Itu yang kemudian kita pegang. Value itu kemudian menjadi landasan saya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Iya, betul. Gitu ya. Ya. Terus kemudian ketika ternyata saya berjanji akan membarengi berpartner dengan seseorang berbisnis, oke, aku akan berbisnis dengan kamu, oke, deal gitu ya. Tapi ternyata kemudian di tengah jalan dia mulai mengarah ke jalan yang tidak sesuai dengan value kita, maka itu juga kita tidak dikatakan juga tidak integritas karena ada value yang kita yakini dan ternyata di tengah jalan berseberangan. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Kayak gitu. Kalau dalam bisnis kemarin itu sempat saya juga ngelanggar janji karena ternyata di belakang nilai yang dianut berbeda. Jadi beberapa waktu lalu di Garung Farm itu kedatangan perangkat desa dari desa mana saya lupa, itu nanyain, Mas kita kalau mau bawa warga ke sini yang tertarik untuk ternak boleh enggak? Oh boleh nanti silahkan diatur kapan waktunya tapi minta tolong dikasih tahu 7 hari sebelumnya supaya kita juga persiapan. Oke sepakat nanti kita kabari kalau udah ada waktunya. Terus setelah mereka ada waktunya ngabari lagi, sudah ada waktunya, warga udah mau sekitar tanggal sekian. Nah ini biayanya gimana Mas? Oh enggak ada di Garung Farm, kita pengen kontribusi ke ilmu yang bermanfaat, jadi enggak usah pakai biaya silahkan datang. Tapi ternyata si perangkat desa itu bermasalah dengan justru kalau enggak ada biaya. Oh enggak bisa kalau enggak ada biaya, harus ada biayanya. Karena nanti kita harus pakai anggaran di akhir tahun ini harus ada yang kepakai anggaran dari sini. Oh ya nanti silahkan anggarannya dipakai untuk yang lain. Kesininya tetap jalan, tetap bisa. Tapi nanti nol aja nggak usah dipakai. Ternyata ada indikasi lah bahwa ini pengen markup. Oh iya. Dia nggak bisa Mas harus ada uangnya yang keluar. Ya udah kalau situ nggak mau, Ya udah nanti gitu ya. kalau memang nggak mau dibayar ya udah gitu. Terus oh ternyata ada sisi itu ya. Akhirnya kita batalin janji untuk mau sharing karena bertabrakan dengan value yang kita punya. Itu sih. Jadi nanti harus punya skala prioritas untuk ketika menghadapi dilema-dilema seperti itu Mas. Siap, baik. Nah Mas Surya ini kan sejak kapan artinya memegang integritas ini dan apa dampaknya yang menurut Mas Surya itu saya bisa sampai apa gitu ya dalam pencapaiannya Mas Surya lah ibaratnya gitu. Yang paling kerasa itu emang omongan kita itu bakal lebih didengar Mas. Menurut saya manfaat kalau kita punya integritas dikenal dengan pribadi yang berintegritas, pertama ketenangan batin kita sendiri karena nggak ada konflik dalam internal ketika ngomongin sesuatu dan tindakannya sama. Kedua, kepercayaan sosial akan meningkat. Ada yang menyebutnya wibawa, ada yang menyebutnya karisma, atau saya nyebutnya ya kepercayaan sosial akan meningkat sama kita. Karena omongan kita akan sesuai menurut mereka. Jadi akhirnya relatif lebih didengar gitu Mas. Kalau minta masukan itu jadi banyak orang yang tanya-tanya ke saya. Mau deal bisnis nanti kalau saya ngomong ini, itu juga bakal dipercaya meskipun nggak pakai jaminan atau perjanjian, itu lebih enak akhirnya. Itu yang tak rasain kalau kita jaga janji itu sendiri. Berarti menjadi pribadi yang lebih terpercaya. Betul. Dan tentunya ketika kita ini dikenal atau menjadi seorang yang terpercaya, ketika mau berkolaborasi, ketika mau itu lebih sangat lebih mudah karena dasar kolaborasi adalah kepercayaan. Iya persis. Gitu ya. Itu sih Mas yang tak rasain. Cuma memang banyak nilai, kalau kembali ke nilai-nilai tadi, akhirnya banyak yang berubah, banyak yang dari Surya yang dulu sama Surya yang sekarang itu kita sendiri sekarang punya identitas yang bermacam-macam Mas. Kayak identitas sebagai ayah, identitas sebagai suami, sebagai anak, sebagai pemilik bisnis, sebagai warga sekitar juga. Ini akhirnya sering bentrokan sebenarnya ketika mau jaga yang sama yang ini, tapi yang ini juga perlu dijaga nih. Nah kalau saya toolsnya itu pakai, tadi kita ngobrolin tentang skala prioritas. Skala prioritas kalau
saya yang ngaturnya adalah keutamaannya mana yang lebih tinggi nih ketika bentrok. Karena dengan punya skala prioritas, kita itu nggak terus-terusan mikir setiap ada bentrok. Enaknya itu akhirnya bisa meringankan beban pikiran menurut saya ya, ketika punya skala prioritas, punya prinsip yang dipegang, itu nanti ketika bentrok balik ke skala prioritas, apa sih yang tujuan nilaiku yang utama yang mana sih? Nah kalau saya itu pakai lebih utama mana gitu sih Mas. Contoh realita yang Mas Surya pakai katakanlah ini biar lebih mudah memahami. Skala prioritasnya Mas Surya apa contoh? Jadi ketika bentrok nanti akan kembali lagi ke situ kan gitu kan? Iya betul. Apa Jadi nggak usah dipikir, nggak usah dianalisis setiap ada bentrok gitu Mas. Atau nganalisisnya nggak usah jauh-jauh. Nah alhamdulillah kita udah ada panduan sebagai muslim itu terkait wajib, terkait sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi ketika nanti misalnya sunnah ketemu bentroknya sama yang wajib, gampang akhirnya kan. Oh yang sunnah ditinggalin. Dulu saya misalnya Jumatan itu datangnya setelah azan gitu Mas. Saya itu tetap sholat sunnah. Tetap sholat yang datang sholat tahiyatul masjid ya. Yang sholat sunnah itu. Tapi kalau sekarang gara-gara tahu itu ternyata malah harusnya yang wajib kan dengerin khutbah. Akhirnya saya mending duduk langsung, nggak ngerjain yang sunnah, saya ngerjain yang wajib. Atau saya tahu ternyata ketika lagi sholat sunnah dipanggil ibu, itu malah batalin sholat sunnahnya. Sehingga nggak lagi dilema-dilema, langsung gampang aja langsung batalin gitu aja karena tahu lebih utama yang ini. Dipanggil ibu. Dipanggil ibu dibanding yang ini. Jadi alhamdulillah kita sudah ada guideline itu sehingga memudahkan atau dampaknya lah. Kita bisa melihat mengukur dampaknya. Dampaknya ini lebih besar yang mana sih? Kalau rugi yang mana sih? Ya lebih darurat yang mana sih? Jadi saya ngeceknya dari keutamaan sama dampak. Itu nanti membantu saya untuk ngambil keputusan terkait skala prioritas mana yang harus diduluin. Siap-siap. Tapi kalau masalah yang datang setelah azan Jumat tadi, saya ada juga mendengar pendapat bahwasanya wah ini kita juga termasuk kalau menyampaikan hadis ini doif kita kan lupa. Oh gitu. Maksudnya. Saya. Jadi ada pendapat yang lebih utama sholat sebenarnya Mas. Oh gitu. Tetap sholat karena lebih utama daripada langsung duduk. Oke. Nah, karena saya mendapatkan kabar itu maka walaupun saya datangnya setelah khutbah lagi jalan dan khutbah sedang berjalan saya sholat dulu gitu. Oh gitu. Ya, coba nanti kita belajar lagi lah masalah itu. Nah, berarti itu juga ini tadi juga penting nih Mas. Menurutku terjadinya diskusi kayak gini, tadi kan aku pendapatku kayak gini, pendapatnya Mas Agung kayak gitu. Itu akan mengurangi resiko, tadi kita ngomongin tentang orang yang punya nilai salah tapi tetap dilakuin. Itu kan tetap integritas. Itu akan menimbulkan kekakuan. Kita ngomong orang ini loh kaku banget. Itu sebenarnya karena dia jalanin nilai-nilainya dia, cuma nilainya salah sehingga dianggap kaku. Jangan dianggap kaku itu karena itu. Seandainya dia nilainya benar pasti dia anggap orang ini integritasnya bagus. Tapi kalau yang dilakuin yang nilainya salah itu pasti dianggap kaku. Nah aku senangnya diskusi ini tadi keluar kayak gini beda pendapat. Justru memitigasi kekakuan ke fanatisme. Kaku fanatik itu ya dengan terbuka diskusi kayak gini. Itu sih Mas tadi. Kalau ngomongin tentang perbedaan pendapat ini tadi. Jadi aku malah seneng ada perbedaan pendapat ini. Siap. Sorry tadi motong malahan. Saya lupa tadi mau ngomong apa. Nah maksudnya gini, berarti juga itu tadi kan dalam ranah kita wajib dan juga sunnah ketika itu ada guideline-nya agama. Gitu ya. Itu kan lebih mudah untuk kita memitigasi kan, kita menganalisa. Oh ini yang wajib didahulukan, yang sunnah di kalau ketemu wajib berarti ya yang wajib, yang sunnah di belakang, dan lain sebagainya. Nah, ketika dalam proses sekarang kita ngomongin bisnis ya Mas, ngomongin bisnis ya. Jadi ketika konteks dalam berbisnis, apakah integritas? Jadi kadang-kadang ya Mas, ada memang yang saya rasakan atau bukan yang saya rasakan, yang saya amati dan mungkin yang saya amati ini juga kurang mendasar ya, atau tidak ada dasarnya. Ketika seorang memulai berbisnis, kadang-kadang itu kan harus mencoba banyak hal ya, untuk
kan dia harus coba ini, coba itu, coba ini. Kadang-kadang coba ini, coba itu yang coba yang kedua ini harus mengalahkan integritas dia dengan yang pertama. Oke. Atau gitu ya, intinya harus ada tipe-tipe seperti itu gitu. Itu seperti apa Mas? Karena kan dia ingin mencoba banyak hal sehingga dia supaya dapat ketemu pola winning gitu kadang-kadang gitu. Nah itu saya biasanya pakai kalau nggak jelas namanya explore kan. Kayak orang bisnis itu menurut saya lebih ke arah arkeologi daripada arsitek. Arsitek itu kan ada desainnya dulu terus baru bangun. Sedangkan arkeologi itu lebih ke gali yang sini dikit, mereka lebih explore karena trial errornya tinggi. Kalau di arsitektur, trial errornya relatif lebih rendah karena dia desainnya jelas. Sedangkan bisnis kan dinamis banget ya Mas. Jadi kita tipikalnya untuk di bisnis menurut saya lebih cocok di arkeologi. Sehingga eksploratif. Saya pakai set, kan kita nggak tahu nih salah benernya nanti. Kalau ketika namanya explore, itu kan nggak tahu nanti iya kalau di sini benar. Nah, kalau saya lagi dilema di bidang itu nanti dampak Mas yang tools yang saya pakai. Kalau tadi kan untuk yang pertama kalau nilai-nilai ini bertentangan saya pakai yang Proses itu. sesuai tuntunan Islam tadi. Tuntunan Islam. Kalau itu nanti menurut saya eksploratif nggak ada benar salah, saya nggak tahu sampai nyoba itu baru benar apa salah. Saya pakai dampaknya gimana sih kira-kira nanti kemungkinan saya nyesel itu lebih besar yang mana? Karena kita ngomongin tentang masa depan nanti kan, kemungkinan tadi kan ngikuti yang B tapi ngelanggar yang A nih. Nah itu saya pakai nanti, saya ngira-ngiranya pakai rasa penyesalan saya itu kira-kira lebih nyesel yang mana ya. Saya pilih yang nyeselnya kira-kira paling kecil. Kalau saya pakai ukuran penyesalan itu, jadi nanti kalau milih yang A kayaknya kalau terus akhirnya B yang benar, saya nyeselnya lebih kecil nih. Ya wis saya tak ambil yang pilih yang A. Contoh ngukurnya seperti apa? Ngukur penyesalan itu kan belum terjadi ya? Iya belum terjadi. Jadi toolsnya untuk memprediksi atau memitigasi itu pakai penyesalan. Misalnya kita saham aja, mau investasi saham, saham A, B, C gitu ya Mas ya. Jadi ada 3 orang. 3 orang itu si A, si B, si C. Menawarkan kerjasama invest saham. Nah ini nanti ada saham XY gitu ya. Si A milih nggak masuk ke XY sama sekali karena ngerasa nggak prospek. Si B milih ke yang X tapi nggak ke Z sama sekali. Si yang C itu milih dibagi 2. Nah kalau saya penyesalan balik ke saya lagi ke tentang rasa penyesalan itu. Misalnya ada saham tadi AB, sorry kita ulangi lagi tentang saham AB gitu ya. Aku ditawari saham A atau B. Itu bakal aku ngira-ngira yang mungkin nyeselku lebih rendah itu milih saham A atau B gitu sih Mas. Nanti kalau lebih besar itu otomatis kan kita menganalisis. Kita ngecek kita lebih nyesel yang mana itu kan kita nganalisis yang A sama B ini untung ruginya gedean mana kira-kira. Nanti kalau kira-kira gedean yang B ya berarti saya tinggal yang A. Atau tadi kalau kita balik ke si perangkat desa. Perangkat desa itu kalau tak ambil ini bisa jadi portofolio. Portofolionya Garum Farm udah kerja sama perangkat desa ini. Gitu kan. Tapi aku nanti berpotensi nyesel karena ini berpotensi ada markup di situ. Di mana nanti kalau diteliti sama pihak-pihak yang berwajib, malah aku nanti kena masuk gitu ya. penjara. Gitu kan. Tapi yang B ini aku nyesel nggak dapat. Kalau aku nolak si perangkat desa ini berarti aku nggak jadi dapat potensi penghasilan. Ini kan juga penyesalan, nggak dapat potensi penghasilan, nggak dapat portofolio. Itu kan juga bentuk salah satu penyesalan, ya nggak dapat ini deh, seandainya kemarin tak terima aku dapat penghasilan. Tapi kalau tak timbang-timbang, itu lebih besar nyeselnya kalau tak terima ini. Yang A tadi, risiko dunianya itu ada, belum lagi risiko akhirat masalah markup atau suapnya. Nah itu aku ngukur nyeselnya itu di situ. Lewat situ, nyesel mana kira-kira, kayaknya ini penyesalannya lebih besar deh, berarti yang ini tak tinggalin dulu lah. Siap. Itu yang tak rasain dampaknya kira-kira apa. Jadi
coba mendefinisikan dampak yang lebih besar dan itu dihindari. Iya, Oke, siap. itu. I see. Gitu Mas. Tadi. Nah kalau konteksnya dalam internal Mas Surya, jadi katakanlah ini kan tadi kaitannya sama eksternal. Iya, Nah, lagi coba explore. kita eksplornya internal. Gimana itu? Jadi seorang pemimpin kadang-kadang itu kan sangat yakin terhadap peluang terhadap sesuatu nih. Oke, ini kita ngerjain ini nih, teman-teman, tim. Oke, sepakat ya kita ngerjain ini. Jebret. Terus kemudian ini sering terjadi di pengusaha terutama pemula. Kemudian kita masih ngomongin integritas. Ketika kemudian kita ketemu ternyata dijalankan ini ada indikasi yang tidak berjalan misalnya. Oh ini kayaknya nggak berjalan nih dan sebagainya. Kalaupun nanti diteruskan bisa akan menghabiskan biaya, tim juga harus dibiayai dan sebagainya. Dan ternyata B ini ngelakuin rencana B juga gitu. Sama ternyata nggak berjalan lagi. Kadang-kadang kan nah ini gimana sih tim leader ini gimana sih ini kok enggak pelin plan enggak integritas ini tim. Seperti apa? Padahal di kondisi awal seorang pengusaha itu juga arkeolog tadi ya meraba-raba kemudian nggak tahu ini bakalan yang winning yang mana, itu seperti apa Mas? Jadi satunya pelin plan, satunya itu fleksibel Mas. Nah kalau sebagai pebisnis kita kan dituntutnya yang fleksibel. Bukan yang pelin plan. Lah perbedaan pelin plan sama fleksibel itu memang terkait balik ke nilai value yang dipunyai. Ketika kita ngelakuin sesuatu itu berdasarkan niru aja, oh orang itu ngerjain ini, aku tak kerjain juga Nanti suatu saat dia pindah lagi, dia langsung oh orang ini pindah, aku tak juga. Itu jadinya pelin plan. Tapi orang yang fleksibel, orang yang sudah punya nilai-nilainya, sudah punya prinsip, nanti akhirnya dia bisa beradaptasi. Ketika nyoba yang ini gagal, itu karena dia sudah punya pertimbangan sebelumnya. Kenapa tak ambil ini, soalnya ini. Toh gagal itu udah melalui proses pertimbangan, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Nanti ganti yang B, itu nanti kita juga sudah mulai pertimbangan-pertimbangan. Itu menurut saya lebih ke arah adaptif dan fleksibel, bukan pelin plan. Nah, perbedaannya? Karena tadi berdasarkan pertimbangan pribadi, pertimbangan yang matang, berdasarkan analisis, bukan cuma ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu yang jadinya pelin plan. Tapi kalau berdasarkan prinsip, sesuai prinsip kita ini yang tak anut ini, ya udah kita eksplor sini. Ternyata gagal, ya pindah ke yang B karena pertimbanganku ini. Kayaknya nanti gimana caranya mengkomunikasikannya sama tim. Ketika mau ngambil keputusan A terus sekarang pindah B, kemarin soalnya pertimbanganku ini. Ternyata di tengah jalan ini ada ketemu masalah kayak gini. Dan ini kalau dilanjutin cuma bikin biaya tambah bengkak. Sekarang kita pindah jalurnya ke yang B aja. Soalnya setelah tak coba gini-gini nih. Saya yakin yang tim akan paham juga setelah kita komunikasikan runtutannya, pertimbangan kita, pengambilan keputusannya kayak apa. Itu sih Mas Agung. Jadi mungkin juga lebih di wilayah goal yang tidak boleh ganti itu goalnya mungkin ya. Jadi goalnya tujuan besarnya apa, adapun caranya nanti bisa fleksibel tadi Mas Surya ya. Caranya bisa. Atau goal itu dalam kalau kata Mas Surya tadi ada apa tadi? Prinsip ya. Prinsip atau goalnya tetap sama, yang berbeda adalah how to-nya, eksekusinya itu bisa berbeda-beda dan eksekusi dalam wilayah komunikasi dengan internal juga sangat penting ya. Sebenarnya komunikasi itu di mana-mana penting ya Mas ya. Iya sih, termasuk juga ketika ternyata kita harus tadi misalnya kata ketika tadi ada yang janji dengan klien dan ternyata harus bertabrakan dengan urusan keluarga ketika komunikasinya kurang baik juga tidak terdeliver ya pesannya gitu. Nah ya. itu komponen yang keempat yaitu tanggung jawab. Tadi terkait membangun integritas, yang pertama itu kita harus menentukan nilai pokoknya, nilai intinya, prinsipnya apa. Kedua itu kita jalanin secara konsisten. Secara konsisten. Ketiga itu perlu evaluasi. Evaluasi tadi ya. Jadi meskipun goal ketika nanti nggak relevan lagi bisa jadi itu perlu dievaluasi. Atau caranya itu juga bisa jadi dievaluasi. Yang keempat ketika akhirnya nggak bisa memenuhi itu bertanggung jawab. Nah bertanggung jawab termasuk di dalamnya adalah minta maaf, ngomong ke tim, ngomong ke anak yang kemarin kayak gini. Nah itu untuk mengembangkan kredibilitas atau integritas kita untuk kepercayaan sosial itu tadi. Nah ketika di wilayah tanggung jawab itu ada peran komunikasi. Nah persis, betul. Jadi bagaimana kita, dan juga ego mungkin ya, bagaimana kita menurunkan ego, ternyata tim kemarin kurang berjalan. Kita
masukannya gimana dan sebagainya dalam menentukan. Persis, itu Mas. Oke, terima kasih Mas Surya. Kita bicara integritas hari ini. Semoga yang ngikutin juga paham. Iya, jadi moga tadi saya belibet, ruwet, moga-moga bisa dipahami. Insya Allah bisa kok Mas, mantap. Terima kasih Mas Surya atas waktunya. Sama-sama, Sampai Mas jumpa di Agung. next episode teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.